Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta terima kasih kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat wajib kita, yaitu salat Isya dan salat sunnah tarawih dan juga witir insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ini puasa bukan apa malam ini? 14. Kira-kira makin maju atau makin mundur? Maju. Lebaran tinggal berapa hari lagi ibu-ibu? Masih berapa? 16. Katanya puasanya 3 bulan gitu. Kata enggak lebaran nanti. Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala punya satu sifat, 2 sifat ya, bukan satu. Ada 2 sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sosialnya, bertetangga, dan dalam lingkup rumah tangga. Kira-kira apa Pak? Yang tiap hari dibacain sama imam kalau lagi imam, atau mungkin setiap hari dibaca oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ingin tanya Pak, Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngasih pahala sama hambanya yang beriman dan melaksanakan amal saleh, tanggung-tanggung. Kalau di bulan Ramadan, bapak-bapak salat tarawih, kita salat tarawih dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kalaupun berinfak dilipat gandakan pahalanya juga, meskipun cuma 1.000 rupiah. Allah itu kalau ngasih gak tanggung-tanggung surga. Syaratnya harus bikin amal soleh. Kira-kira malam ini kita sholat tarawih merupakan amalan soleh apa bukan ini? Soleh, bukan salah, tapi soleh. Kira-kira kalau kita kasih senyum sama istri, kemudian istri senyum sama kita, ya kan? Kemudian berbaik hati, kira-kira itu adalah amalan soleh apa salah? Amalan soleh. Tapi kata ibu-ibu ya Bang, masa cuma senyum doang, kagak ada duit. Harus sama duitnya, senyum sama duit. Benar nggak Bu? Ibu-ibu benar nggak? Maka Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih. Kalau begitu, siapa di antara kita yang di dalam bulan Ramadan paling ringan tangan bantuin orang, minimal ngasih air ke buka puasa? Di masjid kita ini ada buka puasa berjamaah kan? Ada. Kira-kira dari seluruh yang ada di perumahan ini ngasih sumbangan nggak? Insya Allah ngasih. Itu adalah salah satu aplikasi kita untuk menerapkan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Maka Allah Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya, masa hambanya tidak suka ngasih. Kalau Allah itu Mahanya Pengasih, kalau kita sekedar kasih udah lumayan. Makanya kadang-kadang orang kayaknya Allah ini gak sayang sama saya. Giliran baru dapat cobaan sedikit, sudah bilang kayaknya Allah tidak lagi kasih sama saya. Padahal ujian itu adalah bentuk rasa kasih sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang orang gak bisa menafsirkan dan menerjemahkan itu. Orang kalau mau naik kelas dapat ujian gak Pak?
ujian, soalnya 10, pilihan gandanya 30, tes PNS, pilihan gandanya 150, 50-nya esai. Pas tes kagak lulus juga cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Ar-Rahman ini kita aplikasikan dalam bentuk sosial kita. Dalam bertetangga, yuk saling ngasih. Kalau di tempat saya Pak, di Maluku Utara, saya tidak tahu sekarang. Kalau dulu itu Pak, kita itu saling ngasih makanan, barter. Yang sono ngasih pisang goreng, entar yang ini agak kayaan dikit, kue gitu yang agak manis. Entar yang agak ekonominya agak lemah, dia kasih kita duku. Entar sama kita lagi, kita kasih dia kue dadar. Jadi saling ngasih. Di dalam bulan Ramadan itu pengasihnya banyak. Maka dari itu hadirin jemaah sekalian, pelit amat kalau yang kita saling ngasih itu hanya di bulan Ramadan doang. Setelah bulan Ramadan tidak lagi saling ngasih dan peduli. Gak tahu tuh tetangga makan apa, entah kelaparan dan lain-lain, tidak diperhatikan. Cuma tetangga juga ngomong, "Bang, gua kagak punya bawang, gak bisa masak hari ini." "Oh iya ada, kalau ada pagi." Begitu. Kalau karakter ini kita laksanakan dalam kehidupan sosial kita, insya Allah bertetangga aman, tidak ada kecurigaan, berteman aman, bersosialisasi aman. Hidup satu RT, satu RW, satu perumahan, satu klaster aman. Kalau kita saling ngasih. Ini amalan sepele Pak, tapi ini sifat Allah. Amalan sepele, tapi jangan orang melakukan. Kalau kagak kasih duit, minimal kasih senyum. Bapak-bapak lewat di depan, kemudian berpapasan dengan kawan. Tahu-tahu bapak cuek. Ini yang kawan kira-kira susut nggak? Susut itu, kenapa sih dia kemarin baru senyum sama saya, kok sekarang enggak? Pasti orang susut. Maka rasa peduli, rasa kasih itu harus lebih dibangkitkan di bulan Ramadan dan harus dipuasakan di bulan Ramadan, agar selepas bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita, la'allakum tattaqun. Aplikasi bertakwa itu tidak hanya sekedar di kantor dan di masjid. Aplikasi takwa itu termasuk saling peduli, saling kasih. Tidak ada nilainya sama sekali. Salat 5 waktu tepat waktu di masjid, jidat sampai hitam, jenggot sampai panjang, salat 5 waktu tidak pernah telat, sunnahnya tidak pernah bolong, puasa Senin Kamisnya semuanya settle semua. Tapi giliran sesama manusia, sesama tetangga, sosial, dia menjaga dirinya dari orang banyak, alias pelit. Kan kata Allah, dua yang perlu kita bina, hablum minallah dan hablun minannas. Hubungan kita dengan Allah itu antara dosa kita dengan Tuhan. Hari ini juga bapak-bapak minum khamr, bapak-bapak melakukan dosa, kita semua melakukan dosa. Ketika kita taubat dan minta ampun kepada Allah, Allah langsung ampunkan selama itu bukan dosa syirik. Dosa syirik juga kalau diminta ampun diampunkan. Tapi kalau sesama manusia, dosa kita dengan manusia, kemudian setelah itu kita bikin salah dengan tetangga kita misalkan, Allah tidak akan ampuni dosa kita kecuali tetangga kita memaafkan kita kalau kita bikin salah. Nah ini banyak, saya ulang lagi Pak. Ingat-ingat Pak, ibu-ibu apalagi, kalau kita bikin dosa, kita minta ampun sama Allah, Allah langsung ampunkan. Tapi kalau kita berantem sesama tetangga, misalkan si A yang salah, si B yang nggak salah, kemudian si A belum minta maaf dan B nya tidak memaafkan, sampai mati ini Allah akan tagih. Allah tidak akan maafkan sebelum yang dihardim atau yang disakiti itu memaafkan. Hadirin jamaah sekalian, kemudian karakter yang kedua, apa kira-kira Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Penyayang.
Penyayang kalau kita aplikasikan dalam bentuk rumah tangga kita, anak-anak kita sayangi, istri kita disayang. Jangan kagak ada duitnya, kagak disayang juga. Bu dan bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, di Indonesia itu sebelum COVID orang ngantri untuk mengajukan surat cerai sebelum COVID. Pas COVID dan pasca COVID banyak orang, lebih banyak lagi yang ngantri di kantor urusan agama untuk ngajuin cerai. Gara-gara apa? Ekonomi. Maka dari sini kata kalimat kasih sayang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu belum sempurna diaplikasikan dalam kehidupan. Harusnya kalau kasih sayang ini sudah ada, karakter yang kedua Allah ini kita aplikasikan sebaik-baiknya. Meskipun ekonomi kita runtuh, duit kita belum ada, makan mungkin cuma tahu tempe, tapi yang namanya kalau sudah sayang dan kasih, gak bakalan mungkin cerai. Itulah kalau hidup orientasinya cuma duit, harta, ujung-ujungnya cerai. Karena orang obsesinya adalah rumah tangga itu duit, bukan bagaimana cara untuk supaya masuk surga. Itu juga bahaya. Maka laki-laki harus introspeksi. Laki-laki tugasnya untuk mencari harta dan memberikan kasih sayang kepada keluarga. Begitu juga istri harus juga introspeksi. Kalau suami lagi susah, jangan diomel-omeli dan jangan bikin susah, cari solusi sama-sama. Kenapa di Indonesia banyak orang yang bercerai? Gara-gara itu, tidak saling paham, tidak saling sayang, dan akhirnya cerai di mana-mana. Coba baru-baru ini saya dapat data yang kebanyakan yang bercerai itu adalah orang tua muda, usia dari 25 sampai 30, yang rumah tangganya umurnya baru sekitaran 15 tahun cerai. Ya kan? Maka dari itu hadirin jamaah sekalian, kesimpulannya adalah dua sifat ini yang kita harus aplikasikan. Jangan sampai tiap hari Bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam kehidupannya kacau. Ini bukan cuma bapak-bapak, saya doang, saya juga. Jadi jangan sampai seorang ustaz juga baca Bismillahirrahmanirrahim tiap hari, sedangkan di dalam rumah tangganya kacau balau. Saya sering bilang sama kawan-kawan saya, kita ini ustaz, kita ini sering berceramah. Jangan sampai Anda menceramahi orang tentang ikhlas, sabar, dan juga rumah tangga, tapi Anda tidak sukses membina rumah tangga. Itu kalau ustaz. Kiai pun sama. Dan begitu juga kita semua secara umum. Jangan sampai kita menasihatin orang supaya tidak kasar sama istrinya, atau istrinya jangan sampai kasar terhadap suaminya, sedangkan kita kasar dengan istri, istri pun kasar dengan kita. Kasar sama dengan cerai ujung-ujungnya. Maka dari itu hadirin sekalian, intinya cuma dua. Kalau mau rumah tangga aman, aplikasikan saling kasih dan saling sayang. Cuma itu doang. Kasih dan sayang dan pengertian. Jangan sampai situ. Itu saja hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.